Selamat pagi, tidak terasa sudah bulan November dan sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun ke-89 dari Gereja Kristen Protestan di Bali. Nah, untuk kita memperingati nih hari ulang tahun ke-89 ini, kita akan kembali mengingat sejarah Gereja Kristen Protestan di Bali dengan baptisan pertama. Yuk kita sama-sama akan ketemu dengan Bapak Pendeta Thomas Marlisa sebagai Kepala Bidang dari Bidang Penginjilan dan juga Sekretaris Yayasan Tabur Tuai. Mari! Shalom, apa kabar? Baik sekali. Pak Pendeta, hari ini Indah mau lihat monumen baptisan pertama. Di mana ya Pak? Boleh nggak? Iya, kita lihat boleh. sama-sama? Ada tempatnya di sana. Mari, silakan. Pak Pendeta bisa tolong dong diceritakan ini nih siapa aja dan apa sih makna dari monumen ini? Ya, baik. Terima kasih. Ini ada 12 orang yang dibaptis pertama, ya, yang menjadi cikal bakal Gereja Kristen Protestan di Bali. Dan nama-nama mereka ada tulis di sini. Ada dari untal-untal itu ada 6, dari Budu itu ada 5, dari Pelambingan ada 1. Dari untal-untal, yang pertama itu adalah Niwayan Munung atau Nini Made Timotius. Yang kedua, Iwayan Grut atau Peka Made Timotius. Yang ketiga, Made Gundung atau Panwayan Duryo. Yang berikutnya, Iketut Tumbul atau Pan Jawi. Yang berikutnya juga Inyoma Giok atau Pan Begir. Yang berikut Iketut Gedok atau Peka Lusri. Yang dari Buduk itu ada Made Kekok atau Pan Loting, ada Gusti Putu Sanur, ada Ketut Legi atau Pan Bungkalan atau Peka Panggi. Yang berikut ada Imade Gem atau Pan Lito, ada Nang Sate. Dari Pelambingan ada Igede Dedio atau Patwayan Kari. Dan mereka ini dibaptis di Tukat Yepo pada tanggal 11 November 1931 oleh Rev. Dr. R.A. Devry. Dan ini dibuat untuk mengenang, ya, orang Kristen pertama yang dibaptis. Seperti itu. Pak Pendeta, boleh dong diceritakan kapan sih monumen ini dibangun dan diresmikan oleh siapa saja? Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang indah. Monumen ini dibangun pada tahun 2019 dan diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Badung. Dalam hal ini Bapak Bupati Giri Pastra dan Ketua DPRD tingkat 1 Kabupaten Badung, Bapak Putu Parwata. Dan juga peresmian untuk pemakaian bagi kemuliaan nama Tuhan itu diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembimas Kristen, yaitu Bapak Profesor Dr. Thomas Penduri. Pak Pendeta, boleh dong ditunjukkan sama Indah nih. Tadi di sebelah kanan ini ada patung, kemudian di bagian sana juga ada relif. Boleh ditunjukkan sama Indah? Itu ya. Patung siapa? Kemudian ada relif apa? Baik, itu patung Sang Toha, dan di atasnya itu juga ada Pendeta Dr. Devry, ya. Dan di sebelah sana itu ada relif, ya. Jadi ada persekutuan mula-mula, setelah itu dibaptis, dan perjalanan mereka ke Belimbing Sari. Terima kasih ya Pak Pendeta. Terima kasih.
Saudara-saudara, di sebelah kanan saya ada patung dari Sang Tohang yang merupakan penginjil, dan di sebelah kiri saya ada patung dari Dr. R.A. Jeffrey yang merupakan pembaptis. Keduanya adalah orang-orang yang berjasa bagi kelahiran kekristenan di Indonesia secara umum dan di Bali secara khusus. Saudara-saudara, di bagian kiri terdapat relief yang menggambarkan kelahiran dan juga perkembangan kekristenan di Bali. Relief yang pertama menceritakan tentang pemuridan yang dilakukan oleh Sang Tohang di Untal-Untal dan juga Puduk, kemudian berkembang ke wilayah-wilayah lainnya. Dari orang-orang ini, 12 orang kemudian dibaptis di Tukatiahpoh, dan Tukatiahpoh adalah ada di depan gedung Yayasan Tabur Tuai ini. Kemudian beberapa di antara mereka melakukan eksodus ataupun perjalanan ke Desa Belimbing Sari yang menjadi relief keempat. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari keturunan dari penerima baptis pertama, yaitu kakek Iwayan Gerut dan nenek Niwayan Munung. Silakan, di sebelah kiri saya sudah terdapat 2 orang dari keturunan 2 orang yang menjadi orang percaya pertama di Untal-Untal. Silahkan. Salam, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kami kepada Yayasan Tabur Tuai Bali yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan kami dalam pergaulan kami dengan kakek dan nenek kami. Kakek yang pertama adalah Iwayan Gerut, kemudian istrinya Niwayan Munung. Dan sebelumnya, perkenalkan saya, nama saya adalah Nyoman Raharjo, dan di sebelah saya adalah Joko Tri Sayogo. Saya merupakan generasi beliau yang ketiga, dan Joko merupakan generasi yang keempat. Dan kebetulan kami mempersiapkan visual yang ada fotonya. Kami persilakan untuk menunjukkannya sehingga menjadi jelas bagi kita. Ya, terima kasih. Ini adalah kakek kami yang bernama Iwayan Gerut yang di foto ini. Kemudian ini adalah nenek kami namanya Niwayan Munung. Begitu. Yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah ini adalah Bapak Nyoman Raharjo, ya. Ya, jadi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita kehidupan yang seorang Bapak Nyoman Raharjo ataupun Bapak Joko Tri Sayoga rasakan atau alami ketika kakek dan nenek masih hidup. Silahkan. Ya, saya merasa bahwa berpuluh-puluh tahun dapat bergaul dengan kakek dan nenek. Yang saya dapat amati itu adalah kehidupan nenek seperti istri biasanya, jadi biasa-biasa saja menemani mengurus kehidupan di rumah tangga, tetapi dengan setia menemani kakek sehingga kakek bisa leluasa untuk melakukan hal-hal yang dia ingini. Kakek yang kami lihat adalah menjadi pola anutan di masyarakat. Oleh karena apa? Pada saat itu dia mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan. Yang pertama yang sangat mencolok adalah kelebihannya menguasai obat herbal tradisional. Sehingga dengan pengetahuannya ini, dia dapat membantu dan mengadakan komunikasi kepada masyarakat baik yang beragama Kristen maupun yang beragama Hindu, pada keluarga maupun keluarga besar. Nah, kemudian saya melihat juga kelebihan kakek adalah sangat gemar membaca buku kerohanian Kristen. Buku yang dia baca adalah buku yang berbahasa Bali halus dan mempunyai bertuliskan bahasa Bali. Dan buku itu yang disebut dengan buku Tutur Seket Kalih.
dia membaca dengan keras-keras. Itu berarti kami keluarga dan masyarakat dan orang yang kebetulan lewat di rumah pada saat itu dapat mendengar pembacaannya itu. Dan kemudian kalau dia sudah selesai membaca, maka buku itu ditaruh di bawah bantal tempat tidurnya. Kemudian sebagai potongan lidi diambil adalah untuk menyela sampai di mana pada saat tertentu dia membaca. Dan buku itu dibaca berulang-ulang dengan maksud bahwa supaya dapat didiskusikan dengan teman-temannya. Dia mengunjungi temannya atau temannya mengunjungi dia ke rumah. Yang paling sering saya lihat mengunjungi adalah Imadirisin, didiskusi terus. Sehingga dengan demikian menurut hemat saya membaca itu adalah merupakan kebutuhan dari kehidupan kakek saya dan kelompok-kelompok yang lainnya yang diajak berdiskusi. Nah, selanjutnya petua-petua yang saya ingat itu adalah pertama, kamu harus hidup jujur. Kemudian rendah hati, diistilahkan kalau pipi kananmu ditemplak, maka serahkanlah pipi kiri. Kalau kamu dilempar misalnya dengan kotoran atau dengan perkataan yang kotor, maka jangan dibalik dengan melempar dengan kotoran, tapi lemparlah itu dengan bunga. Dan suka memberi kepada siapapun, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, khususnya pada saat itu kalau ada peminta-peminta yang datang ke rumah untuk meminta, maka ditekankan, maka kita harus memperhatikan. Kemudian yang saya paling ingat adalah kalau ada pendeta atau yang menyampaikan Injil dimanapun itu harus dihormati, oleh karena harus dipahami bahwa beliau itu adalah ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, selanjutnya apa yang saya pahami dari nasihatnya itu adalah sesuai dengan apa yang dia baca. Yang saya katakan tadi itu buku berbahasa Bali dan tulisan Bali itu. Nah, kemudian keterampilannya yang lain adalah dia mempunyai keterampilan handicraft. Jadi menganyam-nganyam, baik anyaman untuk alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga, kemudian alat-alat pertanian. Dan kesukaannya lagi adalah bercocok tanam, berkebun, seperti kehidupannya orang desa, orang petani pada saat itu. Cukup saya kira. Terima kasih, itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin Bapak juga mau menambahkan? Ya boleh, saya nambahkan sedikit saja. Untuk nenek Iwayan Munung, mereka dipanggil Tuhan itu pada tahun 1961. Kemudian kakek Iwayan Gerut itu tahun 65. Nah, karena itulah saya merasa masih ada ingatan sedikit sekali ketika umur saya pada tahun sebelum 65 itu adalah 4 tahun. Nah, pada waktu itu saya mengingatnya hanya sekilas bahwa kakek Gerut, Wayan Gerut ini mengajak saya, menemani saya untuk tinggal di rumah saja. Dan ini saya ingat sekali waktu mengusir ayam, karena ayam ini sebagai binatang yang sering mengganggu padi yang diikat di halaman. Jadi dengan bambu yang panjang, kemudian kakek dengan bersama saya, apa istilah ngempu itu? Mengasuh saya itu mengusir ayam dari ruangan kamar tamu. Itu aja yang saya ingat.
selebihnya ya karena masih kecil Ya. sekali. Ya itu saja. Ya. Saya ingin tambahkan, Silakan. jadi kakek dan nenek itu mempunyai anak hanya satu, perempuan, namanya Niwayan Suprep. Kemudian suaminya bernama I Nyoman Kayun. Dari Nyoman Kayun dengan Niwayan Suprep itu mempunyai 7 anak. Jadi saya kebetulan cucu yang ke-7, generasi ketiga. Kalau saya kemukakan berarti Joko adalah generasi keempat. Keseluruhnya itu sampai kepada cicit-cicit sekarang itu kurang lebih sudah berjumlah 93 orang. Wow. Nah, itulah yang saya dapat kemukakan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih untuk saya dapat menceritakan pergaulan saya tentang kehidupan saya dengan kakek dan nenek yang dibaptis pertama di Tukat Yepo. Terima kasih. Salam. Ya, jadi saudara-saudara, itu tadi beberapa cerita bagaimana manisnya, bagaimana kasih dan juga persaudaraan yang hidup, yang timbul di dalam keluarga Kristen pada mula-mula, yaitu kakek Iwayan Gerut dan juga nenek Niwayan Munung. Nah, hari ini juga Indah mau bertanya sama kedua bapak di sini, apa sih teladan-teladan yang masih dihidupi ataupun yang diwariskan oleh kakek dan nenek kepada Bapak Nyoman Raharja dan juga Bapak Joko Trisayun? Ya, saya pertama. Di samping tadi saya sudah kemukakan beberapa nasihat-nasihat kakek kepada saya cucunya, dan bersyukur kepada Tuhan sampai saat sekarang Tuhan memberikan kesehatan kepada saya di dalam menjalani beberapa jalan kehidupan ini. Saya walaupun tidak langsung bekerja berlangsung di gereja, tapi juga dapat melayani masyarakat di dalam kegerejaan, misalnya menjadi majelis dan pengurus-pengurus yang lainnya di jemaat. Oleh karena kakek menyampaikan bahwa jangan kamu menolak pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepadamu yang berkaitan dengan pelayanan di gereja. Terima kasih. Dan silakan Pak Tri. Ya, secara langsung dari kakek dan nenek sih saya belum merasakan seperti saya ceritakan, tetapi dengan melihat perkembangan kekristenan khususnya di Untal-Untal, ternyata memang inilah kuasa Roh Kudus yang terasa bahwa tidak bisa dibendung oleh kuasa manusia yang selalu mau mencegah berkembangnya kekristenan. Itu yang kami rasakan, bagaimana jemaat mula-mula ini semangatnya luar biasa. Dengan pertolongan Roh Kudus itu maka dimampukan untuk bisa berkembang, walaupun tekanannya kalau lihat dari membaca sejarah-sejarahnya bahwa memang kekristenan di Bali itu luar biasa tantangannya, tetapi mereka bisa berkembang sampai saat ini. Nah, itu yang saya rasakan. Ya, tentunya dalam hal ini saya juga di Jemaat Bethlehem Untal-Untal ikut juga di dalam pelayanan di jemaat, begitulah, sebagai majelis jemaat, atau di lembaga kategorial juga sebagai pengurus pernah juga. Mungkin itu saja sementara. Makasih. Jadi dari kisah hidup kakek dan nenek itu, kedua juga orang tua kita di tempat ini juga belajar bahwa jangan pernah kita menolak pelayanan ya Bapak ya, kemudian tetap dan terus semangat melayani Tuhan. Kemudian bisa disampaikan mungkin pesan-pesan bagi penerus-penerus gereja. Yang pertama juga silakan dari Bapak Nyoman Raharja, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Joko Trisayun. Silakan Pak. Dari saya bahwa tidak terlalu banyak saya ingin menyampaikan pesan-pesan itu. Seperti yang sudah saya kemukakan di depan tadi, apa-apa yang dituturkan, dinasihatkan kepada saya, itulah saya sekarang limpahkan kepada generasi penerus daripada Gereja Kristen Protestan Bali. Terima kasih.
Ya, saya singkat saja bahwa bercermin dengan apa namanya nih, pengalaman terdahulu atau sejarah orang tua kita, bahwa semangat keteladanan itu sangat penting. Jadi kerajinan, keteladanan, dan kebersamaan. Jadi sifat gotong royong itu sangat bagus untuk perkembangan pelayanan jemaat, sehingga nama Tuhan itu tetap dipuji dan dimuliakan. Sekian. Halo saudara-saudara, dari cerita dan juga pesan maupun teladan yang telah disampaikan, marilah kita bersama-sama terus bertumbuh dengan cinta kasih Tuhan dan dengan juga persaudaraan yang kuat di dalam Gereja Kristen Protestan di Bali. Terima kasih Bapak Nyoman Raharja, terima kasih banyak Bapak Joko, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saudara-saudara, seperti yang tadi kita sudah ketahui bersama bahwa di antara 12 orang-orang yang percaya di Bali, orang-orang percaya pertama, ada 6 orang yang berasal dari Untal-Untal, dan 6 orang ini kemudian juga pada akhirnya berkontribusi sehingga terbangunlah Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Dan pada hari ini telah bersama dengan saya ada 2 orang pendeta yang merupakan pelayan ataupun gembala jemaat Bethlehem Untal-Untal. Yang pertama ada Bapak Pendeta Madedana, kemudian ada Bapak Pendeta Ferdinand Luji. Dan hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi ataupun bercerita tentang bagaimana sih semangat, kemudian tantangan, dan juga perkembangan dari jemaat Bethlehem Untal-Untal, terutama juga buat Pak Pendeta Dana yang sudah 3 kali ya Pak ya melayani di sana. Jadi disilakan bagi Bapak Pendeta. Baik, terima kasih. Mohon izin saya mengajak teman sebagai pasangan yang dipercayakan oleh gereja untuk bersama-sama berada di tengah-tengah kehidupan baik secara jasmani maupun rohani Jemaat Bethlehem di Untal-Untal. Jadi kami berdua ini mendapat penghargaan boleh melayani sekaligus juga bertanggung jawab mendampingi ya jemaat yang di dalam sejarah Gereja Kristen Protestan di Bali itu boleh dikatakan melalui karya Allah Roh Kudus menjadi pemula di mana Injil tumbuh khususnya di Desa Dalung, di dusun Untal-Untal yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kami berdua sungguh berbangga, bukan merupakan satu beban tetapi satu kepercayaan gereja, kepercayaan dari Tuhan yang bagi kami ini luar biasa. Nah, terkait dengan apa yang adik pertanyakan tadi, sehubungan dengan bagaimana semangat, jadi berbicara bagaimana itu kan how to do, itu ada kaitan dengan karya, ada gerak, ada karakter, ada sikap. Sebagai orang yang beriman, kita harus pertama-tama menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah, kata Tuhan, akulah yang memilih kamu. Jadi bagaimana itu ada kaitan dengan bagaimana ya Allah berkarya, karena Dia yang memanggil, lalu kami berdua belajar mengimani apa yang menjadi karya Tuhan. Bagaimana? Ya oleh kekuatan Dia itu apa yang terjadi itu di luar kemampuan para orang tua kami yang mula-mula itu menerima apa yang sesungguhnya sangat ilahi, yang
sampai sekarang itu kita boleh banggakan dari 12 orang sampai sekarang hampir hitungan ribu itu sudah ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan menjadi warga gereja Kristen Protestan di Bali. Itu bagi saya itu bagaimana itu semangatnya itu sumbernya dari sana. Jadi hanya oleh dorongan Roh Kudus, jadi para orang tua itu mewariskan apa yang mereka terima di luar kemampuannya, di luar apa yang dia putuskan untuk menerima Kristus. Terjadi sekarang. Jadi apa yang terjadi sekarang di Gereja Kristen di Bali yang sudah berusia 89 tahun itu, menurut saya pribadi, tentulah kami berdua juga harus mengimani itu semangat itu hanya bersumber dari Tuhan. Hanya oleh gerakan Roh Kudus, hanya oleh karya Roh Kudus memberi semangat, dan itu sampai pada, boleh saya katakan, pada hari ini, di saat juga kami akan segera merayakan ke-89 tahun Jemaat Bethlehem Untal-Untal bersama dengan GKPB. Itu semangat itu kami bangun terus. Jangan pernah merasa bahwa sayalah yang menjadi sumber semangat, sayalah yang menjadi sumber penggerak, enggak. Tetapi sumbernya dari situ. Kita hanya tinggal sekarang angkat tangan, mensyukuri akan karya Tuhan. Berbicara tantangan, ya dalam sejarahnya itu sudah tidak asing lagi. Saya tidak menceritakan itu tantangan seperti kita orang berjalan, ya mungkin ya boleh dikatakan jalannya mulus sekalipun, toh ada tantangan. Tantangan itu suka dukanya itu bagi saya itu tetap ada. Bagaimanapun ketika kita berbuat baik atau apalagi tidak berbuat baik, itu tantangan itu tetap ada, sebab memang seperti itu. Hidup penuh dengan tantangan. Penuh dengan tantangan. Atau kalau berbicara tantangan, apa pendapat Bapak terkait dengan itu dari segi pendeta yang sangat? Ya, saya sepakat dengan Pak Pendeta Emeritus Madedana bahwa semangat totalitas yang terbangun di Jemaat Untal-Untal dari masa periode pertama baptisan awal dalam histori perjalanan iman umat Untal-Untal, semangat yang sama terinspirasi dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau sampai hari ini Jemaat Untal-Untal dari generasi ke generasi dan masanya masing-masing membuktikan dirinya eksis sampai hari ini dan berkembang, bertumbuh, itulah semangat yang terimplementasi dari apa yang mereka pikirkan, mereka katakan, yang mereka lakukan untuk meneruskan narasi histori ini lewat gaya hidup. Gaya hidup untuk menjadi berkat bagi sesama di Banjar Untal-Untal, walaupun mereka secara iman Kristiani maupun di luar iman Kristen. Semangat itu tetap hidup, tetap ada. Tantangan, kami pikir adalah pada masa di situ ada anak-anak dengan tantangan tersendiri. Pada masa milenial sekarang tetap juga ada masanya dengan ada anak-anaknya dengan tantangan tersendiri untuk berjuang terus membangun satu karya ajaib yang terus diwariskan oleh generasi awal. Generasi awal ini ketika mereka meletakkan teladan iman mereka, itu membuktikan bahwa pekerjaan ini tidak gampang. Menarasikan kabar baik kepada orang sesama yang lain itu juga punya tantangan tersendiri. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, umat Kristiani yang ada di Untal-Untal, dia tetap memadukan semangat yang sama, passion yang sama untuk menceritakan kabar baik sampai Tuhan datang kembali. Dan sepakat apa yang Pak Pendeta Madedana katakan, semua itu di atas segala-galanya
Tuhan yang berkarya. Umat Kristiani Untal-Untal sudah berkembang secara luar biasa, bahkan di luar negeri sudah ada. Dan pembuktian itu mereka narasikan sejarah itu sampai narasi histori yang menyatu dengan perjalanan GKPB terus menjadi sebuah narasi yang tidak pernah putus. Dia berkelanjutan. Jadi saya pikir antara semangat dan tantangan dia menyatu untuk sebuah gerakan yang sama. Mari kita bertumbuh pada zaman kita. Mari kita berkembang pada zaman kita. Mari kita menjawab tantangan pada zaman kita. Jadi itulah yang saya bisa lengkapi sedikit dari apa yang saya tahu dari perkembangan yang ada sementara ini. Baik, saya tambahkan lagi sedikit bagaimana semangat itu sebagai seorang pendeta yang sempat juga bersama-sama dengan umat di Untal-Untal, Bethlehem Untal-Untal. Secara pribadi selaku pendeta jemaat, kami mau menempatkan para generasi awal pemula itu, kemudian generasi berikutnya sebagai pribadi-pribadi yang terhormat, yang terhormat. Mengapa? Karena kami mengimani bahwa ternyata dan terbukti bahwa tidak hanya di lingkungan Untal-Untal atau dan sekitarnya saja Injil itu tumbuh, tetapi sekarang kita kan boleh berbangga setelah 89 tahun ini, coba di seluruh Bali ini ya kita memiliki warga umat yang kami imani itu merupakan satu upaya bagaimana para orang tua kami yang boleh dikatakan dari sini, dari Untal-Untal dan sekitarnya itu selalu berupaya untuk menjadi saksi hidup yang bersaksi, tidak hanya untuk dipikirkan, diucapkan, tetapi dilakukan. Dan itu bagaikan batu yang jatuh di air. Semakin luas radiusnya, semakin luas. Itulah semangat yang saya imani, tidak hanya semangat yang intern saja, menjadi semangat yang egois begitu, enggak, tetapi sudah terbukti. Karena itu ditempatkan untuk melayani di Untal-Untal itu bagi saya sangat terhormat, karena memang dari sinilah menyejarah bagaimana Injil Tuhan tersebar di Bali ini, dan semoga juga sampai ke luar daerah. Jadi itu memang satu pihak itu karya Tuhan hebat, kemudian yang menerima warisan dari Tuhan itu juga berkarya, berupaya, tidak mendiamkan begitu, tapi meneruskan anugerah itu ke tengah-tengah lingkungan sampai sekarang kita boleh membuktikan dan berbangga. Siapa sih yang kerja? Pertama, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, hargai, hormati para pemula dan pendahulu-pendahulu kita yang sudah meneruskan itu, mewariskan itu. Dan sekarang sebagai warga di tahun ini, marilah kita menjadi penerima waris itu dan meneruskan, mewariskan keselamatan itu kepada generasi kita, anak-anak kita, dan juga kepada orang yang berada di sekitar. Itu yang kami sekarang sedang gumuli khususnya di Untal-Untal. Apalagi sekarang sudah muncul ya pemikiran-pemikiran bagaimana agar Untal-Untal itu menjadi, ya katakanlah, warga, menjadi masyarakat Kristiani yang boleh diberi dalam tanda kutip mentalnya itu ya seperti Monas, monumen nasional itu. Kalau di Untal-Untal itu pemula umat yang berada di Bali, di sini akan dibangun sebuah monumental yang tidak hanya ansih berbicara fisik, tetapi apa isi monumen itu? Bahwa di dalamnya itu ada materi-materi, ya, sumber daya manusia, kemudian juga warga-warga yang memang berkualitas, yang dikagumi oleh bukan saja
ya Tuhan menempatkan, kemudian juga namanya dimuliakan, warga ditanggung baik secara fisik maupun rohani. Itu yang sekarang sedang kita gumuli, yang kami sedang gumuli bersama dengan umat di Banjar Unta-Unta. Sehingga janji kami tadi ketemu jam 9, akhirnya jam 12 itu kan, karena memang ngeri sekali ini. Ini tugas yang bagi kami itu luar biasa. Terima kasih. Iya, jadi saudara-saudara, dari semangat dan juga tantangan yang merupakan satu paket, ketika kita terus menghidupi, maka itu akan menjadi perkembangan yang baik ke depannya, dan dengan semangat yang terus dipupuk dan juga iman yang terus dipupuk, sehingga tantangan-tantangan itu tidak lebih besar lagi dibanding kuasa Tuhan kita. Terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Madetus dan Bapak Pendeta Ferdinand Luji. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak berdua. Selamat HUT ke-89 Gereja Kristen di Bali. The best. Saudara-saudara, Konfusius pernah berkata, pelajarilah masa lalu jikalau engkau ingin mendefinisikan masa depan. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana sejarah kelahiran kekristenan di Bali. Dan marilah setiap kita terus menghidupi semangat dan juga kasih persaudaraan dari jemaat mula-mula ini. Sehingga di dalam usia ke-89 tahun, Gereja Kristen Protestan di Bali terus berkembang, bahkan mampu menjadi gereja yang membawa keadilan bagi banyak orang. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Protestan di Bali yang ke-89 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Thomas Marlisa selaku Kepala Bidang Penginjilan GKPB dan Sekretaris Yayasan Tabur Tuai Bali GKPB bersama dengan pengurus dan staf mengucapkan selamat ulang tahun GKPB yang ke-89. Tuhan Yesus memberkati.